Dan untuk membahas fenomena ini sudah bergabung bersama kami sosiolog dari UNJ Yuanita Aprilandini. Selamat siang Bu Yuanita. Siang, Mbak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Semangat. ya? Sehat. Alhamdulillah. Bu, ini kalau kita lihat gitu ya fenomena-fenomena kayak gini tuh apa sih Bu penyebabnya sebenarnya? Ya, jadi kalau yang pertama ya, saya lebih lihat perilaku ini lebih personal ya sifatnya ya untuk kasus yang pertama. Jadi eksibisionis itu semacam kelainan seksual ya atau seksual deviance ya. Nah, ini bisa terpicu beberapa faktor gitu ya. Misalnya yang pertama dia memang ingin libidonya naik ya gitu. Jadi memang ini kan tidak ya disebut menyimpang karena kan tidak normal ya. Kalau kita malu tidak menggunakan pakaian di ruang publik, dia justru terangsang kan gitu. Jadi disebut memang apa namanya sexual deviance. Nah, tapi memang ada banyak faktor selain internal juga ada eksternal ya, tingkat stres, depresi dan sebagainya ini juga mempengaruhi. Nah, kemudian kalau yang kedua saya lihat lebih motif ekonomi ya, Mbak ya, yang ibu-ibu rumah tangga ini ya, karena memang tekanan ekonomi ya, suaminya tadi diinfokan tidak bekerja, kemudian punya anak 3 ya, kalau misalnya kita lihat case-nya. Ini kan luar biasa ya, apa namanya, bisa keterpaksaan juga gitu. Jadi belum tentu perilaku menyimpang atau Oke. misalnya seksualnya menyimpang untuk kasus. Oke, karena ada dua kasus yang akan kita bahas, mungkin lebih fokusnya kita akan bahas satu persatu dulu ya Bu ya, kayak kasus si konten pornografi ini yang direkam gitu ya. Tapi apakah karena mungkin didukungnya dengan era digital yang dan memudahkan akses pornografi gitu, terus ekonomi juga gitu kan, dia dapat 10 juta gitu setiap bulannya, ini juga mempengaruhi gitu Bu untuk dia berbuat seperti itu. Ya, karena memang saat ini mencari uang itu kan tidak harus di dunia nyata ya, tapi juga bisa basisnya kan dunia virtual ya atau maya ya. Nah, media sosial ini memang memudahkan gitu ya orang untuk mencari pekerjaan ya, yaitu pornografi digital ya, membuat konten-konten dan sebagainya yang memang apa namanya ini cara cepat ya untuk mencari apa namanya pendapatan ya, apalagi nih ibu rumah tangga ya. Jadi dia memang butuh ya untuk pendapatan keluarganya. Oke, tapi kalau yang kayak gini tuh bisa disembuhin nggak sih Bu? Maksudnya bisa diperbaiki nggak sih? Ya, nah ini biasanya kita mencari trigger factornya ya. Jadi kalau trigger factor atau faktor pencetusnya itu sudah hilang, perilaku ini juga akan hilang. Kalau tadi kan misalnya motif ekonomi ya itu mungkin lebih mudah ketika suaminya bekerja atau dia mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Dia akan apa namanya menghindari gitu untuk terjun lagi di dalam bisnis pornografi kan gitu. Tapi mungkin ya memang yang pertama ini ya karena kelainan seksual gitu ya, sexual deviance ini memang treatmentnya khusus ya karena memang perasaan terangsang dan libidonya itu naik karena memang dia di apa di ruang publik gitu ininya ya apa terpapar eksibisionisnya itu seperti itu. Kalau si eksibisionis ini kan katanya dia setelah dia melakukan dia share Bu di grup yang memang khusus pelaku-pelaku eksibisionis ini. Ini sesuatu hal yang mengkhawatirkan nggak sih Bu? Nah ini karena memang media sosial yang membuat gaung ini 1000 kali lebih mudah ya dan 1000 kali lebih luas persebarannya. Kalau dulu kan nggak ada apa medsos ini kan konteksnya itu lokal. Jadi hanya eksibisionis yang terjadi pada saat itu dan di wilayah itu. Tapi kemudian kalau misalnya di-share ya melalui digital ya memang tersebar kemana-mana. Apalagi kalau punya komunitas yang khusus ya para penikmat gitu ya eksibisionis ini kan luar biasa ya menurut saya dan ini Oke. memang juga harus dibongkar ya oleh aparat ya karena takutnya diakses oleh anak-anak kita ya atau apa usia sekolah gitu atau bahkan usia yang di bawah 17 tahun. Iya, bahkan kalau kita lihat maksudnya kasus-kasus serupa eksibisionis biasanya gitu ya Bu ya, mayoritas mereka akan menunjukkan alat kelaminnya itu dengan tadi Ibu bilang meningkatkan gairahnya gitu ya, itu kan kepada lawan jenis. Nah ini kan kepada pengemudi ojek online yang notabene rata-rata pengemudi ojek online itu juga yang mengantarkan pesanan ini laki-laki gitu Bu. Apakah ini juga bentuk dari penyimpangan seksual ini atau berhubungan juga dengan orientasi seksualnya? Ya, ini juga berhubungan dengan orientasi seksual ya. Jadi memang
mereka ini memang penyuka sesama jenis plus eksibis gitu ya. Jadi ada dua tuh di situ ya. Jadi sesama jenis dan eksibisionis ya. Kemudian punya komunitasnya basisnya digital, saling saling share konten gitu Hmm. ya. Nah, ini kan memang harus dibongkar sih menurut saya ya, karena Hmm. memang ini meresahkan ya, Hmm. gitu, meresahkan sekali karena Hmm. nanti dianggap ini sesuatu hal yang wajar, itu yang Hmm. tidak kita inginkan ya. Jadi Iya, normalisasi gitu, benar. padahal ini kan menyimpang Iya, seperti itu. belum lagi kalau yang korbannya nggak bisa terima, maksudnya yang mereka terkena dampak gitu dari psikologi. Tapi Bu, kalau misalnya dari yang tadi kita bahas dan juga tadi apa hal-hal yang terjadi, apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah atau kepolisian dalam hal ini? Mungkin ditelusuri dulu ya, Hmm. linknya ini kepolisian ini kan ada cybercrime ya. Hmm. Nah, mungkin juga berjejaring dengan Info ya, memban ya atau misalnya menutup ya Hmm. kanal-kanal yang terindikasi ya Hmm. menyimpang ya secara seksual Hmm. dan juga orientasi seksual. Karena kalau tidak ya itu tadi terpaparnya ini begitu luas ya kalau Oke. kita bicara media sosial ya, Hmm. itu bisa sampai segmentasinya anak-anak ini yang Nah, tidak kita itu. inginkan ya, Ya. seperti itu. Apalagi mereka dalam masa mudah menyerap gitu ya Bu ya. Berarti patroli cybernya juga harus Betul. ditingkatkan gitu ya. Dan semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Ibu Yuwanita telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu Bu. Sampai jumpa.